Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullah wa likulli qismin min hadhihi al-aqsami thalathati diddun. Fa iza arafta anna tauhida ar-rububiyyati huwa al-ifradu bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqur raziqu al-muhyiyu al-muhyi al-mumitu al-mudabbirul jami'il umuri al-mudabbiru li jami'il umuri al-mutasarrifu fi kulli makhluqati al-mutasarrifu fi kulli makhluqatihi la syarika lahu fi mulkihi. Fadiddu zalika huwa i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin ma'allahi ghairihi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla. La yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla. Fa iza arafta anna tauhidal asma'i was sifati huwa an yud'a Allahu bima samma bihi nafsahu wa yusifu wa yusofa bima wasofa bihi nafsahu wa wasofahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yunfa anhu at-tashbihu wa tamthilu. Fadiddu zalika say'ani wa ya'ummuhuma ismul ilhadi. Ahaduhuma nafyu zalika anillahi azza wa jalla wa ta'tiluhu an sifati kamalihi wa na'utu julalihi wa nu'uti jalalihi as-sabitati bil kitabi was sunnati. Tidak panjang lagi. Ulang. Wa nu'uti jalalihi as-sabitati bil kitabi was sunnati. Taib khan fiddin azakumullah, kita lanjutkan. Kemudian beliau menjelaskan, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, wa likulli qismin min hadhihi al-aqsami thalathati diddun. Jumlah apa itu Syari? Taib, dan masing-masing setiap bagian ini dari bagian yang tiga ini, kenapa? Diddun, ada lawannya, ya, masing-masing dari tiga hal ini ada lawannya. Fa idza arafta anna tauhidar rububiyyati anna tauhidar rububiyyati huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul muhyi al-mumitu al-mudabbiru li jami'il umuri al-mutasarrifi fi kulli makhluqatihi la syarika lahu fi mulkihi. Fadiddu dzalika huwa i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin ma'allahi ghairahu fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla. Jika engkau mengetahui bahwasanya tauhid rububiyah itu dialah mengakui, ya, ikrar, mengakui bi anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala dialah al-khaliq, pencipta, ar-raziq, pemberi rezeki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumitu, yang mematikan, al-mudabbiru,
li jami'il umuri, yang mengatur segala perkara. Al-mutasarrifu fi kulli makhluqatihi, yang mengatur ya, seluruh makhluknya. La syarika lahu fi mulkihi, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Fadiddu dzalika huwa i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin ma'allahi ghairahu fi ma la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Maka lawan dari itu semua adalah, jadi kalau seorang hamba, perhatikan, kalau seorang hamba sudah dia mengakui dalam hatinya bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, kemudian mematikan, kemudian mengatur seluruh makhluknya, maka lawan dari itu semua ya, huwa i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin. Keyakinan seorang hamba, ini lawannya nih. Lawannya adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya di sana ada orang yang mengatur bersama Allah juga. Ya. Ada juga zat atau orang yang mengatur bersama Allah ya, selainnya. Fima, dalam hal apa? Fima la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Dalam hal-hal yang hanya Allah saja yang bisa mampu melakukannya. Contoh apa? Pawang hujan. Nah, orang-orang yang mengakui pawang hujan itu ya. Saya bawa contoh itu karena yang masih update itu ya. Nah, orang yang suruh turun pawang hujan itu berarti dia meyakini bahwasanya ada di sana yang bisa mengatur alam semesta selain Allah azza wa jalla. Paham ini? Taib. Pada perkara-perkara yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Ya, yang mengatur alam semesta, menurunkan hujan, menerbitkan matahari. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat sama Namrud, ya, kan Namrud bilang, Nabi Ibrahim bilang, saya punya Rob ini, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan. Kemudian Namrud bilang, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Dia panggil dua orang, sini dua orang. Yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Yang saya bunuh ini saya matikan, yang saya biarkan hidup itu saya hidupkan. Begitu. Begitu Namrud bilang. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya Robku menerbitkan matahari dari timur, minta tolong terbitkan dari barat. Tidak bisa. Fabuhita, maka dia tidak bisa. Ini kan pengaturan alam semesta. Tidak bisa dia terbitkan dari barat. Nah, seperti itu. Pahamin ya? Taib. Kemudian itu yang pertama. Jika engkau mengetahui bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, maka lawan dari itu engkau meyakini atau adanya orang yang meyakini ada wujuda mutasarrifin, adanya yang mengatur ya, zat atau orang atau siapapun yang bisa mengatur bersama Allah selainnya ya, dalam perkara-perkara yang tidak ada yang bisa memampui kecuali Allah azza wa jalla. Baik. Wujuda mutasarrifin. Wujuda, kenapa dibaca wujuda itu? Kiko. Huwa i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin. Sebagai apa itu wujuda? Jadi i'tiqad itu di situ tempatnya itu ada fiil yang dia bermakna dia masdar yang bermakna fiil. Ya. Makanya wujuda di situ. Taib. Kemudian wa idza arafta anna tauhidal asma'i was sifati huwa an yud'a Allahu bima sama bihi nafsahu. Taib. Nafsahu sebagai apa? Syari. An yud'a Allahu bima sama bihi nafsahu. Tadi Pak Ferry baca nafsahu itu. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi. Mana DP fiil? Ahsanta, Masya Allah. Taib. Sama kembali kemana Satria? Kemana? Sama itu. Fiil dibilang syari fiil. Oke, failnya dhamir mustatir kan? Huwa. Baru kembali kemana itu? Sama itu bukan? Iya, kembali kemana? Ya. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya tauhid asma wa sifat ya, adalah ya,
Allah, ada orang yang berdoa kepadanya. Yud'allahu ya. Kalau kita bilang didoakan Allah gitu. Tapi itu terjemahan letterlek. Ya, yang pasnya itu yud'a ini kan didoakan. Ya, diberdoakan gitu. Bahwasanya Allah itu diminta dengan sesuatu atau dengan nama-nama. Ma-nya ini yang kembali ke asma wa sifat, Syekh Utsman. Ma-nya itu dengan nama-nama yang Allah sendiri memberikan nama itu bagi dirinya. Jadi tidak boleh kita langsung main-main kasih nama. Oh, Allah itu ini, Allah itu begini, tidak bisa. Ya. Allah itu apa? Pernah antum dengar ada yang bilang seakan-akan antum itu di-miss-call sama Allah. Pernah enggak antum dengar itu? Ada itu? Ya, Allah musta'an. Ini bagaimana dia punya pelajaran asma wa sifat ini? Seakan-akan kalau antum sedih itu Allah miss-call antum. Ada yang begitu? Ada ya. Nah, sekarang sudah di mana juga rimbanya ya, al-kulli hal. Tidak bisa sembarang kita bicara ikhwan masalah asma wa sifat ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu hak paten bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama untuk dirinya sendiri, sifat-sifat untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, ini loh nama asma dan sifat Allah itu seperti ini. Bukan main langsung ya. Taib. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat satu kitab ya. Namanya Al-Aqidah Wasithiyah. Di sana dibahas secara panjang lebar terkait asma wa sifat. Karena di zamannya beliau banyak orang yang melenceng, menyimpang di asma wa sifat. Paham ini ya? Taib. Maksudnya Allah didoai atau Allah dimintai dengan nama-nama atau sifat-sifat yang Allah sendiri menamakan untuk dirinya. Taib. Wa yusafa bima wasafa bihi nafsahu. Dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah sendiri mensifatkan dengan sifat-sifat tersebut dirinya. Dan juga apa? Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Pak Yanto sebagai apa itu? Badal dari Rasul. Dan juga dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut. Taib. Dan juga apa? Wa yunfa anhu tashbihu wat tamtsilu. Dan juga dinafikan dari Allah at-tashbihu wat tamtsilu, penyerupaan dan permisalan, ya, penyerupaan dan permisalan. Taib. Kemudian kata beliau, fadiddu dzalika syai'ani. Maka lawan dari itu, ya, lawan dari yang kita sebutkan tadi, lawan dari tiga ini itu ada dua. Lawannya, ya, lawan dari tiga yang kita jelaskan ini ada dua. Nah, dan masing-masing dari namanya itu, ya, wa ya ummuhuma ismul ilhadi, ya. Dan ini berlaku secara umum bagi keduanya, ya. Dan nama ilhad, nama kekufuran itu berlaku secara umum bagi kedua hal ini yang akan kita sebutkan ini. Jadi kalau misalnya ada dalam dirinya, ya, dari salah satu dari dua hal ini, maka masuk dia dalam golongan ilhad, ya, orang-orang yang kufur, termasuk orang yang kufur. Taib. Berlaku secara umum ya, tapi di sini berlaku secara umum. Maka nama kekufuran, ya, bagi dua hal ini itu berlaku secara umum. Yang pertama, sudah dibaca itu Pak Ferry? Belum ya? Belum ya? Taib sudah. Taib. Yang pertama, nafyu zalika anillahi azza wa jalla. Maksudnya apa? Nafyu zalika, zalikanya itu kembali ke asma dan sifatnya. Menafikan nama dan sifat-sifat tersebut dari Allah azza wa jalla. Itu yang pertama. Wa ta'tiluhu, menolaknya, mengkufuri nama-nama dan sifat tersebut dari sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, perhatikan.
menolak atau mengkufuri dari sifat kesempurnaan Allah. Taib. Dan apa? Mengkufuri dari nu'uti jalalihi, sifat kemuliaannya ats-tsabitati, sifat kemuliaannya yang telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib. Itu yang pertama. Yang pertama, menafikan nama-nama dan sifat dari Allah Azza wa Jalla, dan juga menolak sifat-sifat tersebut, sifat kesempurnaannya dan sifat kemuliaannya yang sudah tetap datang dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang melakukan hal ini, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Taib. Sanihima, belum dibaca ini? Belum ya? Taib. Saya lengkapi saja. Wasanihima, yang kedua, tashbihu sifatillahi ta'ala bi sifati khalqihi. Ini menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Diserupakan, ya. Misalnya dijelaskan di itu bahwasanya Allah itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maqtan, kabura maqtan lagi. Ya. Jadi Allah itu kabura, marah, maqtan, marah yang sangat besar. Dia umpamakan marahnya ini seperti marahnya siapa? Marahnya Fir'aun mungkin, atau marahnya siapa? Nah, ini tidak bisa disamakan seperti ini. Beda, ya. Dijelaskan juga dalam hadis bahwasanya Allah itu tersenyum, ya, melihat dua orang laki-laki yang berperang, yang berkelahi, keduanya masuk ke dalam surga. Dia bilang, oh senyumnya Allah itu kayaknya mungkin seperti ini, mirip seperti ini punya senyum itu. Dia cari orang yang paling ganteng, yang paling bagus rupanya, baru diserupakan senyumnya Allah seperti ini. Nah, ini tidak bisa. Ini mengantarkan kepada kekufuran, menyerupakan senyum Allah dengan senyum makhluk. Maka kalau kita mengatakan tentang Allah Azza wa Jalla, entah namanya atau sifatnya, maka kita katakan sifat Allah senyumnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Turunnya, bagaimana cara turunnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak bisa kita serupakan dengan makhluk. Kenapa? Karena di tauhid asma wa sifat ini juga banyak terjatuh orang-orang yang menyimpang. Mu'tazilah, Jahmiyah. Yang parah itu Jahmiyah. Dia bilang tidak ada nama, tidak ada sifat bagi Allah, dia bilang. Ya. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Dia pasang akalnya untuk Allah, menyandarkan kepada Allah. Dia bilang kalau misalnya nama dan sifat disandarkan bagi Allah, berarti Allah mirip kayak makhluk dong, seperti itu. Ya. Jadi dia pakai nalarnya yang rendah, dia pakai untuk membayangkan bagaimana Allah. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah lagi tidak, beda. Kadang dia tetapkan nama, tapi tidak ditetapkan sifat. Padahal setiap nama, perhatikan ya, ini kaidah ya. Setiap nama dari Allah itu pasti ada sifatnya. Tapi tidak setiap sifat itu memiliki nama. Nah itu. Setiap nama Allah memiliki sifat. Misalnya Allah Ar-Razzaq, berarti sifatnya Allah apa? Suka memberi rezeki. Allah Al-Mun'im, memberi nikmat. Yang maha memberi nikmat, berarti apa sifatnya? Suka memberikan nikmat. Taib. Kemudian ada sifat Allah, sifat Al-Ghadab, Al-Makar, Al-Makar, memberi makar. Sifat ini kan, apakah Allah kita katakan Allah Al-Ghadib? Allah Al-Ghadib? Tidak ada Al-Ghadib. Seperti itu. Atau kita bilang Allahul Makir? Tidak ada Allah Al-Makir. Itu sifatnya saja. Ya. Maka kadang kita katakan kalau nama Allah pasti ada sifatnya, tapi tidak setiap sifat itu memiliki nama. Pahamin ya? Misalnya Allah itu apa? Al-Muhyi, yang menghidupkan. Maka sifatnya yang menghidupkan. Al-Ihya, menghidupkan. Namanya Al-Muhyi. Seperti itu. Paham ini? Tapi kalau sifat misalnya maks,
marah, ya. Maktun itu bukan berarti Allah al-makid, Allah yang maha pemarah. Tidak ada seperti itu namanya. Kalau sifatnya ada, sifat marah. Nah, baik. Atau misalnya apa? Allah itu apa? Azza wa Jalla tabassam, tersenyum. Ya, tersenyum. Apakah kita namakan Allah al-mutabassim, zat yang maha tersenyum? Tidak ada. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah yang paling agung di dalam penjelasan asma wa sifat ayat ini, surat Asy-Syura, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Syai'un. Perhatikan, syai'un. Ya, ada laisa di situ. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dan dialah Allah yang maha pendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Baik, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan juga di belakang mereka. Baik. Dan wala yuhituna bihi, dan mereka tidak mengetahui, ya, tidak menguasai dengannya, ya, ilmunya. Baik. Surat Thaha ayat 110, kita lihat. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sedikit pun, ya, dengan ilmu yang ada pada Allah. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak menguasai sedikit pun, ya, dengan ilmu yang ada pada Allah. Taib. Lanjut. Jadi itu dua hal itu, ya. Dua hal itu yang harus dinafikan. Yang pertama dua hal itu yang tidak boleh ada dalam diri kita. Yang pertama, menafikan nama-nama dan sifat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini arahnya ke Jahmiyah ini. Ya. Wa ta'tiluhu, menolaknya, menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah dan juga sifat-sifat kemuliaan Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wasanihima, yang kedua ini menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini arahnya ke Mu'tazilah, ya, arahnya ke Mu'tazilah. Kalau zaman sekarang dalam bilang itu apa? Musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, orang-orang yang menyimpang di zaman sekarang, orang katakan kita ini Ahlus Sunnah ini musyabbihah. Karena kita serupakan Allah itu dengan makhluk, kita tetapkan asma wa sifat bagi Allah. Orang katakan kita apa? Musyabbiha, menyerupakan katanya, menyerupakan dengan makhluk. Seperti itu. Padahal tidak, itu sudah dari zaman sahabat sudah seperti itu, dia punya ditetapkan seperti itu. Terus dalil apa dalilnya? Tauhid itu dibagi tiga. Mana dalilnya? Orang bertanya kan, mana dalilnya? Kita katakan dalilnya itu dalil istiqra wa tatabbu'. Ya, dalil berdasarkan penelitian para ulama dari ayat-ayat, hadis-hadis yang banyak itu dikumpulkan semuanya, maka mereka menarik kesimpulan bahwa tauhid itu ada tiga. Orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, orang katakan kita ini apa? Berakidah Trinitas. Karena kita bagi tiga itu tauhid. Nah, ini jadi rusak ya. Jadi kita menyampaikan kebenaran, orang berusaha kasih menyimpang orang lain. Dia bilang, ngapain juga ikut sama mereka itu Salafi, Ahlus Sunnah itu, dia bilang. Orang juga berakidah Trinitas, dia bilang. Buktinya apa? Itu mereka tauhid bagi tiga. Seperti itu. Pahamin ya? Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullahu, wa idza arafta anna tauhidal uluhiyyati huwa ifradullahi ta'ala bijami'i anwa'il ibadati wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi tabaraka wa ta'ala, fadiddu dzalika huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla, wa hadza huwal ghalibu ala 'ammatil musyrikina wa fihi al khusumatu baina jami'ir rusuli wa umamiha.
Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kita tutup dengan paragraf terakhir, kata Syekh, wa idza arafta anna tauhid al-uluhiyyati huwa ifradullah ta'ala bi jami' anwa'il ibadati. Ya. Jika engkau mengetahui bahwasanya tauhid uluhiyah. Nah, ini. Jadi kan sudah pertama dia jelaskan tauhid rububiyah kan? Jika engkau mengetahui tauhid rububiyah, maka lawannya adalah engkau meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah. Itu lawannya. Jika engkau telah mengetahui tauhid asma sifat, maka lawannya adalah engkau lawan dari tauhid uluhiyah itu yang 2 poin tadi. Ya, nafyu menafikan menafikan tauhid asma sifat. Ya, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang kedua menyerupakan nama-nama dan sifat Allah. Itu lawannya, lawan dari tauhid asma sifat. Baik. Kemudian beliau jelaskan lawan dari tauhid uluhiyah. Dan jika engkau telah mengetahui tauhid uluhiyah, bahwasanya dia adalah mengesahkan Allah bi jami'i anwa'il ibadati, pada seluruh jenis-jenis peribadahan. Ya. Baik. Dan juga apa? Wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Dan juga menafikan seluruh peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. So kita tahu ini kan, kalau tauhid uluhiyah berarti kita mengesahkan Allah. Perhatikan ya, tetap kalau tauhid uluhiyah tetap ada isbat wa nafi. Perhatikan ini kalimatnya. Mana nafi isbatnya? Ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati. Itu isbat. Mengesahkan Allah pada seluruh peribadahan. Nafinya mana? Wa nafiyul ibadati an kulli ma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Menafikan seluruh peribadahan kepada selain Allah. Maka lawan dari itu semua, fadiddu zalika, maka lawan dari hal tersebut, huwa sorfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Memalingkan sedikit pun dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Itu lawannya. Maka kita katakan, kapan saja seorang hamba memalingkan sedikit pun dari ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan hal tersebut lawan dari tauhid uluhiyah. Ya. Maka dia telah bermasalah dalam tauhid uluhiyah. Taib? Jelas ini? Wa hadha huwal ghalibu ala ammatil musyrikin. Dan ini secara umum, ya. Dan ini berlaku secara umum kepada orang-orang musyrikin, ya. Dan ini adalah keyakinan atau hal yang terjadi secara umum ala ammatil musyrikin, kepada orang-orang musyrikin, ya, secara umum. Taib. Wa fihi, ya. Dan pada hal ini, ya. Taib. Hinya kembali ke mana? Wa fihi. Maka pada tauhid uluhiyah inilah terdapat khusumah, pertentangan antara seluruh rasul wa umamiha, dan umat-umatnya. Taib. Pada tauhid uluhiyah. Alhamdulillah kita selesaikan itu terkait haddut tauhid, ya.